Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini, kelas 11 IS 4 dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang akhlak berjalan atau sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sarini, kelas 11 IS 4. Di sini saya dari kelompok 2 yang membahas tentang akhlak perjalanan atau sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah melakukan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Fitria dari kelas 11 IS 4. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang membahas tentang akidah perjalanan atau safar. 1. Pengertian. Menurut KBBI, perjalanan diartikan perihal cara gerakan, yakni berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki. Dalam bahasa Arab, berpergian dinamakan safar, yakni menempuh perjalanan, sedangkan yang melakukan perjalanan dinamakan musafir. Adaban perjalanan atau safar itu ada 8 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu niat. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu disunahkan sholat 2 atau 4 rakaat ketika sebelum melaksanakan perjalanan. Yang ketiga yaitu disunahkan ketika keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya dengan nama Allah aku bertakwa kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Yang keempat yaitu ketika memasuki kendaraan hendaknya membaca Bismillah, dan ketika duduk di dalam kendaraan hendaknya membaca Alhamdulillah. Yang kelima, ketika memasuki kendaraan kita juga disunahkan membaca Subhanalladzi syakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu lamunqalibun, yang artinya Maha suci Allah yang memudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup mengendalikannya, dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Yang keenam, jika sudah tiba di tempat tujuan juga disunahkan membaca Anzilni munzalan mubarrokan wa anta khairul munzilin, yang artinya Ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah dan Engkau sebaik-baiknya pemberi tempat. Yang ketujuh, bila berperjalanan juga diperbolehkan menjama atau mengqasar salat, seperti duhur dengan asyar, maghrib dengan isya. Hal ini tertera dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalat, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menguasai sembahyangmu. Menurut Quran surah An-Nisa ayat 101. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, gunakan masa dalam perjalanan dengan berzikir. Jika tidak ada amalan yang dapat dilakukan, lebih baik di dalam perjalanan tersebut lebih baik kita tidur. Hikmah melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan sebaiknya setiap orang
memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan. Niat kita haruslah baik, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila melakukan safar atau rilah dengan perhitungan jadwal matang, akurat, rinci, dan jelas agendanya. Sebaiknya jika suatu perjalanan tanpa adanya agenda yang jelas, maka akan cenderung menyia-nyiakan waktu, biasa ataupun energi yang akan membuka celah bagi setan untuk menyesatkan, dan akhirnya tujuan safar tak tercapai. Dan kita harusnya bersyukur jika kita sudah berhasil melakukan perjalanan. Adapun hikmah dari perjalanan safar, yaitu yang ke-1, safar dapat menghibur diri. Yang kedua, safar menjadi sarana untuk seseorang. Yang ketiga, safar dapat memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar maka seseorang dan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Yang kelima, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan mendapat kawan yang baik dan mulia. Kesimpulan dari seluruh penjelasan. Akidah perjalanan atau safar, yaitu berpergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Kita juga harus mempunyai niat karena Allah. Disunahkan membaca doa. Kemudian dalam perjalanan digunakan dengan berpikir. Jika tidak amalan yang tidak dapat dilakukan, lebih baik tidur. Dan dengan safar atau perjalanan, seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.